Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Semua orang di aula gelisah. Semua meja panjang yang disiapkan untuk perjamuan diambil, sementara semua Earl dan Markis manusia berdiri berdampingan. Tangan mereka ditekan pada gagang pedang mereka saat mereka menatap tajam kelima utusan klan Yu yang berjalan ke aula. Suasana di aula tegang, dan aura pembunuhan yang ganas yang dilepaskan dari lebih dari 10.000 Earl dan Markis hampir membekukan udara. Ketika utusan klan Yu itu masuk ke aula, riak udara yang terlihat bergetar di sekitar tubuh mereka, bahkan menyebabkan suara seperti retak botol giok yang jelas. 5 utusan klan Yu yang tampak sombong dan sombong sebelumnya berubah menjadi serius dan berhati-hati saat ditatap oleh semua orang ini, masing-masing dari orang-orang ini memiliki keganasan yang jelas di matanya. Sikap mereka yang luar biasa ditekan, dan bahkan langkah berjalan mereka menjadi jauh lebih lambat dan lebih lembut. Jihao berdiri di tengah kerumunan, memegang tangan kecil Men-Men sambil menatap utusan klan Yu ini dengan dingin. Sama seperti yang lain, dia diam-diam bertanya-tanya tujuan orang-orang klan Yu ini. Sudah 5 tahun sejak Perang Gunung Chiban berakhir, mengapa dinasti Yu mengirim utusan mereka sekarang? 5 utusan klan Yu berjalan ke arah Kaisar Sun dengan beberapa kesulitan yang solid. Kaisar Sun duduk diam di kursinya, dengan tenang menatap mereka berlima. Naga Lilin Gui duduk di samping Kaisar Sun, tertawa terbahak-bahak sembarangan dan berkata, "Kalian berlima anak kecil memang memiliki bola, haha, apa yang dilakukan di sini? Ada banyak cara jika Anda ingin mati. Anda bisa memotong tenggorokan Anda sendiri atau hanya minum racun, mengapa kamu harus datang jauh-jauh ke sini?" Semua manusia di tempat kejadian, terlepas dari posisi dan hubungan mereka, semuanya tertawa terbahak-bahak, bahkan termasuk musisi, pemain, pembantu, dan pelayan, yang bersembunyi di sudut-sudut. Pada saat itu, getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh setiap manusia bergabung menjadi satu, menekan kepala 5 utusan klan Yu seperti gunung, membuat mereka bergetar secara intensif. Jimat yang dibuat dengan indah yang dikenakan oleh mereka meledak satu demi satu, melepaskan simbol mantra bersinar yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan lapisan layar cahaya, melindunginya di dalam dan menangkis tekanan kuat yang datang dari luar. Namun, para pemimpin klan dari semua klan besar Midland dan semua Earl dan Markis yang berhak oleh Kaisar Manusia berkumpul di sini. Di antara semua orang ini, jumlah penyihir ilahi tidak sedikit sama sekali. Di antara yang lain yang memenuhi syarat untuk masuk ke aula utama dan bertemu dengan Kaisar Sun, bahkan yang terlemah pun adalah Raja Penyihir. Setidaknya 1000 ledakan cahaya simbol mantra terjadi di tubuh 5 utusan klan Yu berturut-turut, menciptakan ratusan layar cahaya dan membungkusnya dengan kuat. Namun, di bawah tekanan besar yang dilepaskan oleh begitu banyak orang majus manusia yang kuat di tempat kejadian, layar ajaib pelindung itu pecah satu demi satu. Akhirnya, diikuti dengan geraman yang mengamuk, mereka berlima ditekan, dan dengan malu akhirnya bersujud kepada Kaisar Sun. Seketika, tekanan besar mereda, dan banyak Earl dan Markis tertawa dengan nada aneh. Mereka berlutut, hehe, berlutut. Sekelompok anak laki-laki cantik, aku ragu mereka memiliki tulang punggung. Saya pikir mereka lebih suka mati daripada tunduk. Mereka seharusnya hanya mengiris tenggorokan mereka sendiri sebelum berlutut. Kemudian, saya bisa memberi mereka rasa hormat. Omong kosong, tidakkah kamu tahu bahwa anak-anak cantik klan Yu ini paling takut mati? Lebih baik mati daripada tunduk. Mereka sebenarnya lebih suka tunduk daripada mati. Ejekan dan ejekan datang seperti air pasang, membuat wajah 5 utusan klan Yu menjadi gelap karena marah. Pemuda klan Yu dengan jubah panjang merah darah, yang tampaknya menjadi pemimpin di antara mereka berlima, berteriak, "Apakah umat manusiamu ingin memulai perang melawan seluruh dinasti Yu kita? Kami datang di bawah perintah 12 kaisar yang berkuasa." Para pemuda klan Yu yang berbicara kemudian mengeluarkan gulungan dengan susah payah. Gulungan hitam itu retak, dan layar cahaya berayun ke udara, di mana ada 12 segel yang jernih dan berwarna berbeda, dan di tengah setiap segel ada mata tegak yang bersinar.
Kaisar Sun menegakkan pinggangnya. Ini adalah surat resmi yang ditandatangani bersama oleh 12 kaisar yang berkuasa di klan Yu, sesuatu yang harus dia tanggapi dengan serius. Untuk membuat pencapaian cepat, di Xian Luo, Kaisar Bulan Darah baru yang berkuasa, memimpin Bulan Darah dan memulai serangan besar-besaran terhadap umat manusia, hampir mengguncang seluruh kota Puban. Jika 12 cabang klan Yu bergandengan tangan dan mengerahkan semua pasukan militer mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan, itu akan menjadi bencana bagi umat manusia. Kaisar Sun mengangkat kepalanya dan melepaskan getaran kekuatan yang padat dan hangat, menghalangi tekanan besar yang dilepaskan dari semua earl dan markis di sekitarnya, lalu berkata dengan tenang dan hambar, "Berdirilah. Karena Anda adalah utusan klan Yu, tidak perlu terlalu sopan." 5 utusan klan Yu dengan malu berdiri kembali, semua dengan marah menatap Kaisar Sun. Mereka tidak ingin berlutut dan bersujud kepada Kaisar Sun, tetapi semua earl dan markis itu secara tidak masuk akal menekan mereka dengan kekuatan gabungan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menolaknya? Pemuda klan Yu dengan jubah merah darah berkata dengan tidak sabar, "Potong omong kosongnya." Saat itu dalam perang Gunung Chiban, di Xian Luo telah kehilangan wajah seluruh dinasti Yu kita. Beberapa kaisar yang berkuasa telah berkonsentrasi pada kultivasi mereka sendiri, dan tidak punya waktu untuk menghadapinya dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, pemuda itu menyeringai jahat dan melanjutkan, "Tapi 3 bulan yang lalu, Kaisar Yemoloye dari Matahari Kegelapan kita memanggil semua 12 kaisar yang berkuasa bersama-sama dan menyalahkan kegagalan perang Gunung Chiban. Akhirnya, 12 kaisar memutuskan bahwa kami harus memberi pelajaran kepada umat manusia." Pemuda klan Yu dengan jubah merah darah sepertinya telah melupakan situasi memalukan berlutut dan bersujud di tanah yang baru saja dia derita. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, "Kalian manusia ditakdirkan untuk menjadi budak kami. Kamu harus mengingatkan dirimu sendiri sepanjang waktu bahwa kamu adalah ras rendah dan orang-orang klan Yu kami adalah makhluk paling mulia di dunia." Semua earl dan markis marah dengan kata-katanya. Banyak dari mereka berniat untuk berteriak marah, tetapi Kaisar Sun melambaikan tangannya, untuk sementara menenangkan mereka. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan besar dari 12 kaisar kita, mereka merancang sebuah permainan. Pemuda klan Yu dengan jubah merah darah memandang Kaisar Sun dengan dingin dan berkata, "Kami akan mengirim 1 juta elit kami, sementara Anda mengirim 10 juta elit di atas rata-rata. Ada dunia kecil yang mendekati dunia ini. Semua orang yang dikirim oleh kami akan memasuki dunia kecil ini bersama-sama dan menjelajahinya dan mengumpulkan sumber daya darinya, sampai mati." Para pemuda klan Yu terkekeh sambil melihat Kaisar Sun dan melanjutkan, "Sampai orang-orang kami atau orang-orangmu mati di sana. Kamu harus menerima tantangan hidup dan mati ini, dan kamu harus memilih lebih dari 10 juta anak muda elit dan mengirim mereka ke dunia kecil itu," kata pemuda klan Yu dengan nada kejam. "Anda akan mengirim mereka untuk mengambil tantangan hidup dan mati, mengirim 10 juta orang untuk mati dan untuk memalingkan murka kaisar kami. Jika tidak, kita akan memulai perang skala penuh." Layar cahaya yang dilepaskan dari gulungan mulai menyala. Di dalam aliran asap yang elingkar, 12 siluet tinggi dan ramping terlihat samar-samar. "Tantangan hidup dan mati atau perang skala penuh, makhluk barbar yang rendah, kamu tidak punya pilihan lain," kata 12 siluet itu berkata bersama. Layar cahaya kemudian meledak, berubah menjadi aliran cahaya yang menyala dan menghilang. Pemuda klan Yu dengan jubah merah darah menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan gulungan lain dari lengan bajunya dan berkata, "Ini adalah taruhan, dan kaisar bangsawan kami telah mempertaruhkan harga manis untuk hidup dan mati Anda. Anda juga harus memberikan taruhan yang sama." Kaisar Sun mengambil alih gulungan dari mana layar cahaya lain menukik keluar. Melihat baris pertama di layar cahaya itu, semua earl dan markis tidak bisa menahan napas dalam-dalam karena terkejut. Jika umat manusia kalah, Gunung Chiban akan diserahkan kepada dinasti Yu. Jika umat manusia menang, mereka akan diizinkan untuk memperluas wilayah mereka ke sisi utara Gunung Chiban sejauh 100 juta mil, dan dinasti Yu tidak akan melancarkan serangan apapun di wilayah baru milik umat manusia. "Ini adalah terlalu sulit," seorang markis manusia tua bergumam. "Setelah umat manusia kalah dalam permainan, area Gunung Chiban akan diserahkan. Harga ini terlalu berat."
Klan Yu telah mengedepankan kekuatan dari 12 cabang untuk memaksa umat manusia mengambil pertempuran hidup dan mati. Setiap kesepakatan mengenai permainan ini yang diangkat oleh 12 kaisar klan Yu sangat kejam. Jika umat manusia kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan area Gunung Chiban sebagai garis pertahanan strategis yang penting, area inti masyarakat manusia akan terekspos di bawah tepi pedang klan Yu. Selain itu, sejumlah besar sumber daya akan diberikan. Menurut perjanjian yang diajukan oleh klan Yu, jika umat manusia kalah, hanya jumlah semua jenis kristal sihir kelas atas yang akan diberikan sebagai kompensasi yang akan sama dengan konsumsi Midland dalam 10.000 tahun terakhir. Jika umat manusia kalah dalam permainan, ganti rugi kekalahan yang besar akan menekan setiap manusia dan membuat mereka merasa sulit untuk bernapas. Belum lagi 10.000 tahun, umat manusia tidak akan bisa bangkit lagi dalam puluhan ribu tahun ke depan. Karena ganti rugi kekalahan yang berat, umat manusia bahkan mungkin langsung hancur dan runtuh. Kaisar Sun dan sekelompok menteri senior tetap diam, melihat layar cahaya yang melayang di udara dengan seluruh tubuh mereka menegang, sementara keringat tanpa henti mengalir keluar dari dahi mereka. Semua orang diam-diam menimbang untung dan rugi saat ini, haruskah mereka mengambil tantangan atau tidak? Jika mereka menolak untuk memainkan game dan klan Yu melancarkan serangan habis-habisan, akankah umat manusia mampu menahannya? Jika mereka setuju untuk memainkan permainan dan mengirim 10 juta anak muda elit ke dunia yang disebut kecil itu, dan jika mereka kalah, umat manusia juga akan menderita kerugian besar. 10 juta elit di atas rata-rata. Apa arti over average? Seseorang tidak bisa mengirim magi junior biasa, atau penyihir pemula untuk menerima tantangan klan Yu, bukan? Orang-orang muda itu harus setidaknya berada di level senior puncak untuk memainkan permainan ini. Di semua klan besar di Midland, penyihir senior tingkat puncak dianggap sebagai kekuatan tulang punggung, terutama anak muda yang berhasil mencapai level ini di usia muda. Orang-orang muda itu semua dianggap sebagai masa depan klan mereka sendiri, dan telah menerima pendidikan terbaik yang diberikan oleh klan mereka. Anggota klan mereka akan sangat sedih jika mereka kehilangan bahkan satu dari orang-orang muda ini. Dinasti Yu meminta umat manusia untuk dengan hati-hati memilih 10 juta anak muda untuk menerima tantangan. Karena mereka berani mengemukakan tantangan ini, tampaknya mereka agak percaya diri. Klan mana yang harus dipilih dari 10 juta manusia elit itu? Atau, klan mana yang harus mengirim beberapa anak muda lagi dan klan mana yang harus mengirim beberapa lebih sedikit? Ini seperti memutuskan siapa yang harus mati, karena kemungkinan bertahan hidup tidak lebih besar dari 30%, atau bahkan lebih kecil. Klan mana yang bersedia mengirim pemuda elit mereka, yang dididik dengan sumber daya tak terbatas, untuk mati? Tidak ada satupun pemimpin klan atau tetua yang mau melakukan ini. Hal lain, kaisar kita mengatakan bahwa beberapa orang harus berada dalam permainan. Utusan klan Yu dengan jubah merah darah dengan bangga memandang Kaisar Sun dan terus mengajukan lebih banyak permintaan. Dia mengeluarkan gulungan kulit merah darah, menjentikkan jarinya dan layar lampu merah darah menukik ke udara. Selanjutnya, baris nama muncul dari layar lampu merah darah. Nama depan bukan milik orang lain selain Ji Hao. Earl Yao, Ji Hao. Atas nama Ji Hao, orang-orang klan Yu telah meletakkan salib merah darah besar dengan gaya tulisan tangan yang ganas. Dilihat hanya dari salib besar ini, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa berapa banyak dari orang-orang klan Yu yang telah memikirkan Ji Hao, dan berapa banyak dari mereka yang sangat ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Memikirkannya, dalam Perang Gunung Chiban, Ji Hao telah mencuri pertunjukan yang hebat. Dia memeras keluarga Di dan hampir menguras mereka, lalu membantai prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Qian di Teluk Naga Jahat dengan formasi pedang. Dia bahkan membuat Nethermoon, yang dengan percaya diri bergegas untuk mendapatkan beberapa kredit, menderita kerugian yang cukup parah. Setelah perang, karena kontribusi yang dia berikan, Ji Hao mendapatkan gelar Earl Yao pada usia di bawah 20 tahun, dan mendapatkan wilayah yang dikuasai dengan radius 1 juta mil. Wilayahnya lebih dari 100 kali lebih besar dari wilayah Earl biasa. Wilayahnya itu diperoleh dari mayat non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, gelar mulia ini dicapai dengan darah non-manusia. Oleh karena itu, masuk akal, Ji Hao menjadi orang yang paling dicari dalam daftar pembunuhan non-manusia.
Liao, Ji Hao, dan beberapa rekan satu timnya, mereka harus berada dalam permainan. Dengan sedikit kedinginan dan kekejaman, utusan klan Yu mencibir dan berkata, ngomong-ngomong, saya telah melemparkan 3 juta koin giok ke kolam kematian di kota Liangzhou. Saya yakin anak itu tidak bisa membuat 3 hari di dunia kecil. Ji Hao mendengus dingin. Utusan klan Yu mendengar Ji Hao. Dia berbalik, dengan tajam memelototi Ji Hao dan bertanya, apakah kamu Ji Hao? Ji Hao berjalan keluar dari kerumunan, memandang utusan klan Yu, mencibir dan menjawab, kamu yakin aku tidak bisa membuat 3 hari? Mengapa Anda tidak memainkan game ini juga? Mari kita masuk ke dunia kecil itu dan bersenang-senanglah, bagaimana? Mari kita cari tahu apakah kamu akan membunuhku, atau akankah aku membantaimimu seperti menyembelih babi. Mata tegak di antara alis klan Yu tiba-tiba terbuka. Aliran cahaya merah, darah yang padat berputar di dalam mata tegak merah darah itu. Sementara itu, getaran kekuatan prasejarah dan kekerasan menukik keluar darinya, berubah menjadi beberapa siluet binatang raksasa yang kabur, mengaum di belakang pemuda klan Yu. Utusan klan Yu menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, lalu tertawa terbahak-bahak dengan penuh semangat, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya akan berada dalam permainan karena terlalu banyak orang ingin berada di dalamnya. Tetapi jika saya memiliki kesempatan untuk memainkan permainan, saya pasti akan memenggal kepala Anda sendiri. Ingat nama saya Pichitian, keturunan langsung dari matahari merah yang mulia. Matahari merah yang tertinggi memberi kita sifat pembunuhan dan kekerasan. Yang paling aku sukai adalah menghancurkan kalian makhluk bodoh dan barbar sedikit demi sedikit. Pichitian, aku akan mengingatmu. Ji Hao menoleh ke Kaisar Sun dan melanjutkan dengan keras, Kaisar Sun, karena mereka sudah mengungkitnya, aku dan orang-orangku akan memainkan game ini. Selama Kaisar Sun dapat memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang akan terjadi di wilayah saya ketika saya pergi untuk pertandingan, saya dan orang-orang saya akan mengambil tantangan. Di bawah nama Ji Hao ada nama Men Men, Shao Xi, Tai Xi, Feng Xing dan Yumu. Orang-orang klan Yu telah melakukan pekerjaan intelijen yang efektif. Jelas, mereka memiliki mata-mata di dalam umat manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tahu siapa yang bertarung berdampingan dengan Ji Hao selama perang Gunung Chiban? Pichitian tertawa serius dan berkata, Liao, Ji Hao, kamu bisa membawa lebih banyak orangmu, karena kali ini, bonus kami banyak. Membunuh salah satu raja penyihir Anda dapat memberi kami pil penguat darah, untuk memurnikan garis keturunan kami. Membunuh salah satu penyihir ilahi Anda bisa memberi kami pil pemadat roh, untuk memperkuat jiwa kami. Semakin banyak, semakin baik, semakin banyak, semakin baik. Anda dapat merasa bebas untuk membawa lebih banyak orang kuat. Pichitian bahkan sedikit gemetar karena kegembiraan, ketiga matanya bersinar menyilaukan saat dia melanjutkan, faktanya, 10 juta orang hanyalah intinya. Kami tidak peduli berapa banyak orang yang Anda kirim, semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak orang yang Anda kirim, semakin memuaskan pembunuhan itu, dan semakin banyak hadiah yang akan kita peroleh. Hati Ji Hao sedikit tenggelam. Dia memandang Pichitian, mendengus dan berkata, kamu percaya diri, bukan? Pichitian tertawa dengan suara menyeramkan dan serak, menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjawab pertanyaan Ji Hao. Sebaliknya, dia menoleh ke Kaisar Sun dan berkata, Liao Ji Hao, Si Wenming, Huak Sulai, Lai Mountain Kang, semua elit berbakat yang baru muncul dari umat manusiamu. Mereka semua harus berada dalam permainan Anda. Jika tidak, dinasti Yu kami akan mengirim pasukan untuk menyapu seluruh kota Puban dan menghancurkan peradaban Anda secara menyeluruh. Terlepas dari biaya dan harganya, kami akan menghancurkanmu. Si Wenming berjalan keluar dari kerumunan, berkata, bagus, kamu ingin bertarung, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Huak Sulai, Lai Mountain Kang, dan beberapa komandan tentara muda lainnya yang bertempur berdampingan dengan Ji Hao dalam perang Gunung Chiban dan dianugerahi gelar bangsawan setelah perang, berjalan keluar dari kerumunan satu demi satu, berdiri di samping Ji Hao dalam garis lurus. Kaisar Sun menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, bagus, setelah permainan hidup dan mati ini, sesuai dengan peringkat berdasarkan jumlah makhluk non-manusia yang telah Anda bunuh, 3 orang teratas akan dapat berhasil naik tahta Kaisar Manusia.
Begitu Kaisar Sun mengatakan ini, keributan langsung muncul di aula besar. Banyak orang mulai berteriak dan berteriak dengan wajah dan telinga mereka memerah karena kegembiraan. Kata-kata Kaisar Sun dengan suara bulat disetujui oleh para tetua klan itu. Kaisar manusia, orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar manusia? Tidak hanya mereka yang memiliki keluarga atau klan yang kuat, tetapi mereka juga perlu memiliki reputasi yang cukup hebat. Mereka harus menjadi orang yang berbudi luhur dan harus memberikan kontribusi yang melimpah kepada umat manusia. Hanya orang-orang yang bisa mendapatkan dukungan dari sebagian besar manusia di dunia ini yang bisa menjadi kaisar manusia. Tantangan klan Yu adalah ancaman besar bagi seluruh umat manusia. Orang-orang yang mengambil tantangan ini, membantai jutaan elit klan Yu dan memenangkan pertarungan ini, mendapatkan 1000 tahun perdamaian bagi umat manusia. Mereka harus cukup memenuhi syarat untuk duduk di tahta kaisar manusia. Kata-kata Kaisar Sun menyalakan semua orang di aula, dan juga mendapatkan dukungan semua orang. Banyak orang menawarkan untuk mengirim orang-orang muda elit di klan mereka yang dibudidayakan dengan hati-hati, untuk bergabung dalam pertempuran, dan memberikan kontribusi mereka kepada umat manusia dengan membunuh makhluk non-manusia terkutuk itu. Pichitian dan utusan klan Yu lainnya senang melihat dan mendengar ini. Mereka mengangguk senang, berteriak-teriak bahwa klan Yu mereka hanya akan mengirim 1 juta elit, sementara umat manusia dapat mengirim elit sebanyak yang mereka inginkan, untuk mati. 10 juta, 20 juta, 30 juta, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim umat manusia untuk bergabung dalam pertarungan, 1 juta elit klan Yu itu pada akhirnya akan menang. Pertemuan belum berakhir. Pemimpin klan, tetua, dan markis dan earl itu masih menjalankan diskusi intens tentang berapa banyak orang yang harus mereka kirim ke pertempuran, dan orang seperti apa yang harus dikirim. Ji Hao sudah bergegas kembali ke kota Gunung Yao. Menurut Pichitin, masih lebih dari setahun sampai dunia kecil itu melakukan kontak dengan dunia ini. Hanya pada saat itu orang dapat membuka portal dan masuk ke dunia kecil itu. Dalam tahun ini, Ji Hao harus dipersiapkan dengan baik. Dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak yang dia bisa. Sementara itu, dia juga perlu meningkatkan kekuatan rekan satu timnya sebanyak mungkin. Klan Yu telah menunjuk mereka sebagai peserta permainan. Oleh karena itu, Ji Hao harus mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa teman-temannya dan dirinya sendiri dapat kembali hidup-hidup. Awan berapi-api bergulir di udara, membawa kendaraan terbang cepat menuju Gunung Yao. Ji Hao menyipitkan matanya sementara pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Dia menelusuri semua sumber daya dan sihir rahasia yang dia miliki, memikirkan bagaimana dia harus meningkatkan kekuatan teman-temannya dan dirinya sendiri dalam rentang waktu lebih dari setahun. Ji Hao tidak khawatir tentang kelangsungan hidupnya sendiri. Meskipun musuh-musuhnya adalah prajurit elit dinasti Yu, dia tetap percaya bahwa dia bisa hidup. Yang membuatnya khawatir adalah teman-temannya, Men Men, Shao Xi, Tai Xi, Feng Xing, Yu Mu. Men Men memiliki ayah yang hebat sementara Shao Xi dan Tai Xi memiliki sifu yang kuat, bahwa jika ada bahaya nyata yang terjadi pada mereka, mereka harus dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Tapi Feng Xing dan Yu Mu tidak seperti mereka. Ji Hao diam-diam menentukan pikirannya, bahwa bahkan jika itu adalah metode yang paling kejam, dia harus mengubah Feng Xing dan Yu Mu menjadi raja penyihir sesegera mungkin. Selain itu, dia harus meningkatkan kekuatan mereka secepat yang dia bisa. Hao, apakah kamu benar-benar akan mempertaruhkan hidupmu dan melawan monster-monster itu? Di dalam kendaraan, Ji Xia menyilangkan tangannya di depan dadanya, dengan cemberut menatap Ji Hao dan bertanya, karena mereka berani membuat ini begitu besar, mereka sangat kuat, atau mereka akan memainkan beberapa trik kotor. Apakah Anda benar-benar akan memainkan permainan mereka? Aku harus. Ji Hao memandang Ji Xia dan berkata dengan jujur, jika saya tidak pergi, monster-monster itu akan memulai perang skala penuh. Begitu perang dimulai, terlepas dari hasilnya, banyak orang akan mati. Jika saya tidak pergi, tidak hanya non-manusia yang akan memburu saya, bahkan umat manusia tidak akan pernah membiarkan saya hidup. Ji Xia mengerutkan alisnya lagi. Bukankah itu benar? Non-manusia menyebut nama Ji Hao dan mengatakan bahwa dia harus berada di dalam game. Jika Ji Hao tidak muncul, non-manusia pasti akan mengirim pembunuh untuk memburu Ji Hao.
Dan jika Ji Hao menolak untuk memainkan game dan memberi alasan kepada non-manusia untuk memulai perang skala penuh, umat manusia tidak akan pernah memaafkan Ji Hao. Ji Xia menatap wajah dewasa Ji Hao, dengan serius mengangguk dan berkata, "Kamu benar, kamu harus pergi. Orang-orang klan Gagak Emas kami tidak pernah takut mati. Jika mereka ingin memainkan permainan hidup dan mati, kami akan bermain dengan mereka, Aba akan bersamamu." Ji Hao melambaikan tangannya, menatap Ji Xia dengan serius dan berkata, "Aba, jaga kota Gunung Yao dengan baik untukku. Semua beberapa teman yang saya percayai dan saya sendiri tidak akan berada di kota untuk sementara waktu. Jika Anda tidak menjaga kota ini untuk saya khawatir beberapa orang mungkin meraih tangan mereka untuk itu." Ji Xia berhenti berbicara, menurunkan kelopak matanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengangguk berat dan berkata, "Kamu akan kembali hidup-hidup." Ji Hao memandang Ji Xia, tertawa keras lalu berkata, "Jangan khawatir, Aba. Saya pasti akan kembali hidup-hidup." Kota Gunung Yao adalah kota Ji Hao. Ji Hao menghabiskan banyak upaya untuk itu. Kecuali Ji Xia, dia tidak akan mempercayai kota dengan orang lain. Ji Xia juga mengerti bahwa Ji Hao dan semua temannya yang dapat dipercaya akan berada dalam pertarungan hidup dan mati, lalu siapa yang bisa mengurus kota selain dirinya sendiri? Kita harus mengirim beberapa orang untuk membawa ama dan anggota klan itu ke sini. Ji Hao memandang Ji Xia dan berkata, "Kota Gunung Yao adalah tempat yang bagus. Pertahanannya kuat dan kondisinya jauh lebih baik daripada klan Gagak Emas. Mari kita bawa temperamen leluhur dan altar juga. Wilayah Gunung Yao sangat luas dan ini adalah tempat yang bagus untuk membesarkan orang." Ji Xia mengerutkan kening, dengan serius merenungkan saran Ji Hao. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Itu tidak akan mudah. Begitu banyak anggota klan, jarak yang begitu jauh, perjalanannya akan sangat berisiko. Kita bisa berbicara tentang temperamen leluhur dan altar nanti, mari kita ajak sekelompok anggota klan terlebih dahulu. Kamu adalah Erliao sekarang, jadi kamu harus memiliki beberapa anggota klan yang berhubungan langsung di sini bersamamu." Tak satu pun dari mereka mengatakan hal lagi selama sisa perjalanan. Dari kejauhan, Ji Xia dan klan-klan Gagak Emas itu melihat 9 gagak emas kuno mengambang di Gunung Yao dan berseru. Penglihatan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan dari jarak jauh mereka bisa langsung merasakan kekuatan besar prasejarah yang dilepaskan oleh 9 gagak emas. Kekuatan yang dilepaskan dari 9 gagak emas adalah ribuan, puluhan ribu kali lebih besar dari kekuatan yang dilepaskan oleh kerangka gagak emas di hutan Murbei rahasia di klan Gagak Emas. Harta karun yang luar biasa. Jika anak-anak di klan kita semua bisa berkultivasi di bawah itu, kekuatan mereka akan tumbuh jauh lebih cepat. Ji Xia dengan bersemangat melambaikan tangannya dan berkata, "Kita harus mendapatkan puluhan ribu anak-anak itu di klan kita di sini." "Hao, apakah kamu benar-benar memiliki harta karun besar ini?" Ji Hao tersenyum mengarahkan jarinya ke tembok kota tinggi kota Gunung Yao dan berkata, "Aba, tidak hanya gagak emas kuno ini, kota Gunung Yao ini juga memiliki kekuatannya sendiri." Saat Ji Hao memperkenalkan fungsi kota ini kepada Ji Xia, awan berapi-api dengan cepat mencapai di atas rumah Erliao, turun dari udara dan mendarat di tanah. Cao Xi, yang dikelilingi oleh naga lilin Yan dan beberapa penyihir ilahi lainnya, berjalan cepat. Melihat Ji Xia, Cao Xi tersenyum bahagia pada awalnya, lalu meraih tangan Ji Hao dan berkata, "Ji Hao, ada pria yang memiliki rasa kekuatan yang sama dengan saudara Po. Dia sudah menunggumu di sini untuk beberapa waktu. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari sekte Anda, dan tahu bahwa masalah akan menimpa Anda dalam setahun. Dia datang untuk membawakanmu beberapa barang di bawah perintah." Ji Hao berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apakah itu saudara laki-laki yang dikirim oleh Yu Yu? Layak menjadi sifu tersayangnya, dia baru saja kembali dari kota Puban dan Yu Yu sudah tahu bahwa dia telah mendapat masalah, dan mengirim seorang saudara laki-laki untuk membantu." Ji Hao memegang tangan Men Men dan Cao Xi, buru-buru berjalan ke tengah aula utama. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada seorang pria parubaya, yang mengenakan jubah putih dan duduk di aula, dan bertanya, "Saudaraku, bolehkah aku menanyakan namamu? Maafkan aku karena tidak tahu gelarmu." Pria parubaya langsing, yang telah melepaskan kidau yang kuat, tersenyum berdiri,
menangkupkan tangannya dan membungkuk kembali kepada Ji Hao, dan berkata, "Saya Suandu. Di bawah perintah Sifu saya datang untuk membawakan Anda, saudara laki-laki saya, beberapa potong, untuk mempersiapkan Anda menghadapi apa yang akan datang." Suandu adalah pria kurus dan memiliki aliran qi yang jelas melingkar di sekitar tubuhnya. Dia tampak rendah hati dan alami, menjauh dari semua urusan duniawi. Setiap gerakan yang dilakukan olehnya begitu alami seolah-olah dia dan alam adalah kesatuan. Bahkan gerakan terbaik pun bisa sesuai dengan dao alam, membawa rasa keindahan kepada orang. Saudara laki-laki ini hanya bisa lebih kuat dari saudara Po, pikir Ji Hao saat dia terkejut diam-diam, lalu buru-buru memberi hormat kepada Suandu dan menyapanya. Suandu kembali menyapa Ji Hao sambil tersenyum, lalu membalikkan telapak tangannya. Dua stamper seukuran kepalan tangan menggulung keluar dari lengan bajunya bersama dengan aliran cahaya. Dia tidak banyak melakukan obrolan ringan, hanya berkata lugas, "Saudara Ji Hao, tolong keluarkan stamper gunung dan sungai." Ji Hao berhenti sejenak, lalu aliran kabut yang jernih keluar dari tempat di antara alisnya. Dari dalam kabut ini, stamper gunung dan sungai terbang bersama dengan cahaya yang indah. Masing-masing dari tiga stamper melepaskan cahaya kemegahan yang menerangi seluruh aula utama. Ketiga stamper berdengung intens seolah-olah mereka bisa merasakan satu sama lain. Ji Hao dengan jelas merasakan jejak keinginan dari stamper gunung dan sungai yang telah membuat hubungan dengannya. "Ini adalah stamper kosong," kata Suandu sambil menunjuk ke salah satu dari dua stamper, yang seluruhnya berwarna kuning, dan memiliki bola kabut abu-abu yang tampaknya tak terbatas yang berputar dengan cepat di dalamnya. Suandu tersenyum dan melanjutkan, "Dan ini adalah stamper bintang." Kedua stamper dan stamper gunung dan sungai ini sebenarnya adalah kesatuan. Saat itu, ketika waktu itu sendiri baru, dan harta karun itu masih terbentuk, konflik secara paksa membaginya menjadi tiga. Menghela nafas sedikit, Suandu berkata kepada Ji Hao, "Saudara Ji Hao, kamu sangat beruntung." Stamper gunung dan sungai mendarat di tangan pendeta Hua itu, dan bahkan Sifu saya berpikir bahwa tiga bagian dari stamper langit dan bumi ini tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Tapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa kamu, saudaraku, benar-benar bisa mencapainya. Menggosok tangannya, aliran cahaya lembut keluar dari tangan Suandu. Selanjutnya, puluhan ribu bunga bercahaya perak terbang keluar. Aliran cahaya lembut dari mekar bunga perak yang bersinar itu mengelilingi tiga stamper yang bergetar secara intensif dan menggulungnya. Selanjutnya, ketiga stamper dengan cepat saling mendekati dan secara bersamaan berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan, bergabung menjadi satu. "Kembali saja ke bentuk aslinya, tunggu apa lagi?" kata Suandu dengan suara yang dalam dan kuat. Pada saat yang sama, aliran kabut ungu berlumpur menyembur keluar dari kalabash yang terbawa di punggung Suandu, berubah menjadi sungai seperti air terjun. Itu melonjak ke dalam bola cahaya yang diubah dari tiga stamper. Suara guntur bisa terdengar. Roh primordial Ji Hao sedikit bergetar, dan seketika, dia merasakan getaran kekuatan yang sangat kuat, berat, namun sangat misterius dan fleksibel. Cahaya yang menyilaukan meredup, dan mengambang dengan tenang di dalam cahaya redup di depan Ji Hao adalah stamper seukuran kepalan tangan. Bagian atas stamper berbentuk persegi, sedangkan bagian bawah bulat. Di sekeliling stamper adalah siluet kabur yang tak terhitung jumlahnya dari gunung dan sungai yang telah berkilauan, sementara binatang besar keos diam-diam bercokol di atas stamper. Bahkan tanpa diaktifkan oleh Ji Hao dengan kekuatannya sendiri, stamper ini dapat menyerap kekuatan alam yang besar secara otomatis. Kekuatan dari meridian bumi, kekuatan dari sungai, kekuatan dari bintang-bintang di langit dan kekuatan dari kehampaan di sekitarnya semuanya berubah menjadi aliran cahaya yang terlihat dan berwarna-warni, tanpa henti diserap oleh stamper. Saat stamper menyerap kekuatan dari lingkungan sekitarnya, udara di seluruh aula utama mulai berputar perlahan. Udara tampak lengket seperti perak cair, dan tubuh serta jiwa semua orang sama-sama disegel oleh kekuatan kuat yang dipenuhi di udara, membuat mereka tidak dapat bergerak. Semua orang di aula utama merasa seperti dipelintir dan digulung secara paksa dan terus-menerus oleh kekuatan di udara bersama dengan nafas stamper langit dan bumi. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang dalam, dan bahkan Jisia, yang telah bergabung dengan paruh yang mewarisi kekuatan roh dari Master Supreme Magus kuno, dan Ji Hao,
yang memiliki potensi luar biasa, tidak bisa bergerak, bahkan jari kelingking. Tubuhnya benar-benar membeku, dan bahkan pikirannya disegel oleh kekuatan tak terlihat yang dilepaskan dari Stamper. Itu membuatnya merasa sangat bingung dan kehilangan kendali atas tubuhnya, tidak dapat bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Stamper langit dan bumi ini dapat mengendalikan udara, mengumpulkan kekuatan besar dari bintang, bumi, gunung, dan sungai. Xuandu memandangi Stamper yang bersinar indah ini dan memuji dengan tulus, itu tidak akan membuat efek yang kuat jika kamu langsung menghancurkan musuhmu dengannya, tetapi itu dapat mengumpulkan kekuatan besar dari alam. Anda dapat mengatur semua jenis formasi sihir yang menjebak dan mengepung dengannya, atau memicu semua jenis kekuatan yang terhambatnya. Di antara semua harta roh yang menyertai dunia, Stamper langit dan bumi ini dapat dihitung sebagai yang kelas atas. Hati Ji Hao langsung berderir. Ketika dia mencapai Stamper gunung dan sungai dari Pries Hua, Yu Yu hanya menyebutkan bahwa Stamper gunung dan sungai adalah bagian kelas atas di antara semua harta karun buatan alam setelah dunia. Tetapi ketiga Stamper bergabung menjadi satu dan direformasi menjadi bentuk asli Stamper langit dan bumi, ternyata menjadi harta roh yang menyertai dunia. Selain itu sebenarnya adalah yang kelas atas di antara semua harta roh yang menyertai dunia. Immemorial Sunstreamer juga merupakan harta roh yang menyertai dunia, pandai membunuh dan menyerang langsung. Bahkan dengan kekuatan Ji Hao, pita dapat diaktifkan dan mengancam nyawa penyihir ilahi. Efektivitas serangan langsung dari Stamper langit dan bumi tidak luar biasa, tetapi hanya rasa kekuatan yang dilepaskan darinya yang dapat melumpuhkan penyihir ilahi seperti Ji Xia, Zhuronglong, naga Lilin dari mengendalikan tubuh mereka. Rupanya, Stamper langit dan bumi sangat kuat dalam menjebak dan menyegel. Stamper dan Immemorial Sunstreamer saling melengkapi. Stamper langit dan bumi dapat menjebak dan melemahkan musuh, sementara Immemorial Sunstreamer kemudian dapat membunuh mereka. Ini adalah kombinasi sempurna antara pertahanan dan serangan. Terima kasih, Saudara Xuandu. Ji Hao membungkuk dalam-dalam ke arah Xuandu, lalu dengan senang hati melambaikan tangannya ke arah Stamper langit dan bumi. Stamper gunung dan sungai telah membuat koneksi dengan Ji Hao. Setelah ketiga Stamper digabungkan kembali, tanda roh primordial yang ditinggalkan Ji Hao di gunung dan Stamper sungai tidak hilang. Sebaliknya, itu diperkuat 100 kali oleh kabut abu-abu ungu yang dilepaskan oleh Xuandu. Oleh karena itu, langit dan bumi dengan patuh terbang kembali ke dahi Ji Hao, mengambang di depan roh primordialnya dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kami bersaudara, tidak perlu berterima kasih padaku. Xuandu tersenyum melambaikan tangannya ke arah Ji Hao dan berkata, Paman Yu Yu dibebankan dengan tugas penting dan tidak bisa datang secara pribadi. Jika aku membiarkan yang lain menggertakmu, Sifuku akan malu. Melepaskan tali sutra yang diikat di dadanya, Xuandu meletakkan kalabash ungu keemasan sepanjang 3 kaki 6 inci yang dibawa di punggungnya, menyerahkan kepada Ji Hao dan berkata, ini adalah kalabash ramuan pil ajaib. Sifu saya membuatnya dengan upaya yang tulus dan biasa membawa kalabash ini kemana-mana. Saudaraku, kamu bisa dengan mudah memasukkan semua jenis ramuan ajaib ke dalam kalabash ini, dan itu akan secara otomatis meramu ramuan mentah menjadi pil ajaib dengan segala macam efek, seperti pil detoksifikasi atau penyembuhan. Mengukur kalabash ungu emas yang berat dengan tangannya, Ji Hao mencapai kekuatan rohnya ke dalam kalabash. Setelah memindai ruang dalam kalabash, dia sedikit terkejut. Tumpukan tumbuhan langka segunung tersisa di kalabash, sementara sejumlah besar kabut abu-abu ungu melingkar satu sama lain, bentrok satu sama lain dan terus-menerus mengeluarkan api surga ungu. Sementara itu, banyak pil ajaib muncul seperti kacang goreng. Lebih dari 10.000 pil ajaib berukuran ibu jari, emas, dan bercahaya sudah dirapik, setiap pil dibungkus kabut ungu. Ji Hao memindai pil ini dengan kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa setiap pil tertutup tebal dengan simbol mantra dan pola aneh dan sangat berat, mengandung kekuatan besar. Selain itu, di permukaan setiap pil ajaib ada nama pil yang ditulis dalam gaya kaligrafi kuno, seperti pil detoksifikasi pemurnian jiwa, pil perpanjangan hidup yang membasmi nasib buruk, pil naga dan harimau serbaguna, Del. Menurut pengalaman belajar Po, pil yang terkandung dalam kalabash semuanya adalah obat ajaib yang sangat kuat, yang bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati.
Sebelum Ji Hao keluar dari kejutan besar, Xuan Du mengeluarkan kotak giok kecil dari lengan bajunya. Dia dengan hati-hati membelai kotak itu, lalu menyerahkan kotak kecil seukuran kepalan tangan ini kepada Ji Hao dan berkata, "Ini adalah kotak pedang kekacauan yang dibuat oleh paman kedua kita sendiri. Ini berisi pedang terbang di dalamnya, yang sangat kuat. Kotak ini adalah senjata pembunuhan murni, dan begitu Anda menggunakannya, bahkan kedamaian alami pun akan terluka. Anda hanya dapat menggunakannya untuk menghadapi situasi darurat dan untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi tidak pernah dapat mengandalkan kekuatannya dan memulai pembantaian dengannya." Ji Hao berhenti sejenak. Paman kedua itu juga mengirim harta karun. Sifu saya, Yu Yu, dan kedua saudara laki-lakinya, apakah mereka bersiap untuk bergandengan tangan dan menendang pantat monster itu? Bukankah itu terlalu menggertak? Pikir Ji Hao. Tapi kemudian, Xuan Du mengeluarkan tas kecil seukuran kepalan tangan, menyerahkannya kepada Ji Hao dan mulai menjelaskan kepadanya dengan hati-hati. Ji Hao langsung menyadari bahwa Yu Yu dan kedua saudara laki-lakinya memang akan bergandengan tangan dan menggertak monster-monster itu. Xuan Du pergi dengan cepat setelah dia memberi Ji Hao beberapa harta karun. Meskipun Ji Hao berusaha sangat keras untuk memintanya tinggal sedikit lebih lama, dia hanya tinggal sebentar, minum 3 cangkir teh dan mencicipi beberapa biji teratai yang diambil dari danau cairan ungu, lalu berubah menjadi embusan angin segar dan menyerbu pergi. Sepertinya Yu Yu dan saudara-saudaranya memang sibuk, tetapi Ji Hao tidak tahu apa yang mereka sibukkan. Ji Hao meletakkan semua barang yang dibawa Xuan Du di tempat yang aman, terutama kotak pedang keos itu, yang dia simpan sendiri. Menurut Xuan Du, paman kedua Ji Hao mengumpulkan keganasan dari 5 jenis logam esensi pradunia. Dia kemudian mengumpulkan beberapa kekuatan kacau pradunia dari 9 tempat rahasia yang berisi kekuatan paling ganas di dunia, dan setelah itu, dia memasukkan bahan-bahan ini ke dalam angin kencang di luar angkasa. Setelah membuat selama 1000 tahun, dia akhirnya menyelesaikan kotak pedang yang kacau ini. Kotak pedang yang kacau ini memiliki getaran membunuh yang menakutkan, yang membuatnya sangat berbahaya. Itu secara alami memiliki kekuatan yang ganas, dan Ji Hao bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan roh primordialnya karena, dengan satu sentuhan, kotak ini bisa menghancurkan roh primordialnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membangun koneksi dengan kotak ini dengan menggunakan kekuatan roh primordialnya. Sebaliknya, dia hanya bisa mengontrol kotak dengan mantra khusus dan gerakan tangan. Kotak ini adalah senjata berbahaya, dan dibuat murni untuk membunuh. Ji Hao tidak berani sedikit ceroboh dengan itu, karena Xuan Du telah memperingatkannya bahwa jika dia pernah terluka oleh kotak pedang keos ini, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia harus ekstra berhati-hati dan berhati-hati dengannya. Ji Hao memasukkan barang-barang yang terandung di dalam tas kecil ke dalam cincin luar angkasa yang dia ambil dari Polosi. Terkandung di dalam tas kecil itu ada sejumlah besar harta karun dan senjata, seperti puluhan ribu jimat giok yang kuat dan dapat digunakan, dan ratusan ribu bom guntur atau api yang dibuat dengan semua jenis bahan rahasia. Persediaan yang terkandung dalam tas kecil itu lebih dari cukup bagi Ji Hao untuk berperang skala besar. Selain semua ini, banyak alat bagus juga terkandung di dalam tas kecil itu. Jika digunakan dengan benar, alat-alat tersebut dapat menyelamatkan nyawa dengan mudah. Bahkan tas kecil itu sendiri adalah harta ajaib. Tas itu disebut tas awan. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang yang sebenarnya, pemiliknya dapat menyimpan air dalam jumlah yang cukup di dalamnya. Setelah dipicu, itu akan melepaskan kabut tebal yang dapat menutupi area dengan radius 10.000 mil untuk menghalangi penglihatan musuh. Di dalam kabut yang dilepaskan dari kantong awan, bahkan kekuatan spiritual akan dinonaktifkan. Oleh karena itu, tas kecil itu adalah harta yang sempurna untuk melarikan diri. Karena tas itu bisa melepaskan kabut selama ada air yang tersimpan di dalamnya, Ji Hao bertanya-tanya apakah dia bisa mencampur racun istana penyihir terkuat dalam air dan menyimpan air di dalam kantong kecil. Memikirkan efek kabut beracun, Ji Hao hanya bisa tertawa kecil di depan Xuan Du tetapi tidak berani memberitahu Xuan Du pikirannya. Dia tahu bahwa Xuan Du adalah orang yang benar-benar bermoral, dan tidak pantas berbicara tentang membunuh dan menyakiti orang di depannya. Begitu Xuan Du pergi, kota Gunung Yao menjadi riuh. Shaoxi memberitahu Ji Hao tentang permintaannya,
yang benar-benar membuatnya tertarik. Feng Xing dan Yu Mu mengipasi api sementara Men-Men bergegas keluar langsung di depan semua orang. Tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa kepada Taixi, yang merupakan karakter utama dari seluruh peristiwa ini. Ji Hao berganti pakaian mewah, membawa sekelompok besar orang dan mulai mengunjungi orang-orangnya. Di wilayah Gunung Yaonya, Ji Hao dan orang-orangnya mengunjungi setiap keluarga yang memiliki gadis-gadis muda yang baik dan jujur, dan cukup sopan, dan membawa banyak hadiah pertunangan untuk setiap keluarga. Para tetua dari semua kota dan desa di wilayah Gunung Yao keluar dan bergabung dengan Ji Hao, mengunjungi semua keluarga itu bersama dengan Ji Hao. Orang-orang yang melihat Ji Hao tiba-tiba datang ke rumah mereka semuanya sangat ketakutan, gemetar intens sambil bertanya-tanya masalah macam apa yang menimpa mereka. Tetapi setelah Ji Hao menjelaskan tujuan sebenarnya, orang-orang itu langsung tertawa terbahak-bahak kebahagiaan, lalu dengan senang hati mendandani gadis-gadis mereka dan mengirim mereka ke rumah Erliao. Ji Hao membuat ini cukup jelas, Shaoxi adalah salah satu dari dua ibu negara, sementara Taixi adalah kakak laki-laki Shaoxi, satu-satunya kerabat darah yang dimiliki Shaoxi di dunia ini. Dia juga laki-laki terakhir dari rasnya, jenis Netherworld. Taixi adalah saudara laki-laki Shaoxi, yang membuatnya juga menjadi saudara laki-laki Ji Hao. Karena Taixi adalah Erliao, saudara laki-laki Ji Hao, dia bisa dianggap sebagai setengah pemilik wilayah Gunung Yao. Ji Hao dan Taixi sama-sama akan pergi ke pertandingan hidup dan mati 1 tahun kemudian, dan tidak ada yang tahu apakah Taixi bisa kembali ke kota Gunung Yao hidup-hidup. Namun, jika dia mati, garis keturunan jenis Netherworld akan punah, dan itu tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, Ji Hao mengunjungi keluarga gadis-gadis muda itu sendirian untuk berbicara tentang pernikahan Taixi. Erliao, Ji Hao mengunjungi dirinya sendiri untuk mengajukan lamaran pernikahan, dan dia berjanji bahwa keluarga gadis-gadis yang bersedia menikahi Taixi dapat pindah ke kota Gunung Yao. Selain itu, jika gadis-gadis itu memiliki anak dengan Taixi, masing-masing anak mereka akan bisa mendapatkan wilayah independen dari wilayah Gunung Yao untuk tinggal dan membangun klannya sendiri. Ini adalah tawaran yang sangat manis. Semua orang itu adalah budak beberapa tahun yang lalu, dibeli oleh Ji Hao dari pasar budak di kota Puban. Mengapa mereka menolak tawaran besar ini? Belum lagi wilayah merdeka, bagi orang-orang yang telah menjalani kehidupan rendah ini, hanya fakta bahwa mereka akan diizinkan untuk pindah ke kota Gunung Yao yang aman, nyaman, dan megah itu akan dianggap sebagai keberuntungan besar. Selain itu, begitu putri atau saudara perempuan mereka menikah dengan Taixi, mereka akan menjadi kerabat langsung Erliao. Segera, banyak gadis cantik dan berpakaian rapi dikirim ke rumah Erliao. Ji Hao secara khusus menutup area besar rumah Erliao yang terletak di dekat halaman belakang untuk menampung gadis-gadis ini. Taixi belum mendengar sepatah kata pun tentang semua ini. Sebaliknya, dia telah berputar-putar di sekitar altar tulangnya siang dan malam, mengucapkan mantra dan melakukan tarian seramnya. Dia terus-menerus membangun koneksi dengan Dewa Iblis dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan semua jenis sihir rahasia milik klan Naga Lilin. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia membantai sejumlah besar prajurit Hua Water, Taixi dikaruniai kekuatan Dewa Iblis dan telah mencapai puncak tingkat senior. Sekarang, saat Ji Hao sedang mengatur pernikahannya, dia entah bagaimana telah menarik jejak kekuatan bintang roh dan menggabungkannya dengan tubuhnya dengan bantuan Dewa Iblis yang tidak dikenal. Aliran kekuatan bintang yang murni gelap yang telah melepaskan rasa kematian yang kuat dan bisa membuat orang merasa sangat tidak nyaman hanya dengan melihatnya turun dari udara, meraung ke rumah Erliao. Dari kamar Taixi, gelombang tangisan hantu yang menakutkan keluar, diikuti tawa histeris dan gila Taixi. Shaoxi, Shaoxi, saudara perempuan, saya seorang raja penyihir, aku akhirnya sekuat Aba dan Ama. Taixi, yang mengenakan kemeja compang camping, seluruh tubuh terbungkus kekuatan negatif dan terlihat seperti hantu, bergegas ke arah Ji Hao dan yang lainnya sambil melambaikan tangannya dengan gila-gilaan. Dia berdiri di depan gerbang aula utama rumah Erliao yang didekorasi dengan baik, menghadap ratusan ibu dan ayah mertuanya, dan berteriak ke arah Ji Hao, Ji Hao. Shaoxi, haha, saya seorang raja penyihir, Anda tahu tentang bintang roh saya?
Ji Hao dan Shaoxi bergegas secara bersamaan dan menutupi mulut Taixi. Kamu, bagaimana kamu bisa meneriakkan nama bintang rohmu di depan begitu banyak orang? Keluh Ji Hao di kepalanya. Taixi berjuang sekeras yang dia bisa, ingin berteriak untuk berbagi kebahagiaannya mencapai terobosan. Namun, Ji Hao dan yang lainnya telah memberinya kejutan yang tulus, yang membuatnya ketakutan. Pengantin laki-laki ada di sini. Bagus, bagus, bawa semua pengantin Taixi. Oi, oi, naga lilin penatua, kamu bisa menangani pernikahan. Ji Hao menutupi mulut Taixi dengan tangannya sambil berteriak kepada naga lilin Gui, yang berdiri di luar gerbang depan dengan senyum lebar di wajahnya. Yumu, obat, Shaoxi berteriak keras dan jelas. Mata Yumu langsung melengkung menjadi sepasang garis. Dia berlari dengan jari-jari kakinya dan menusukkan pil berwarna merah muda seukuran ibu jari ke dalam mulut Taixi. Taixi, kamu adalah laki-laki terakhir dari jenis Netherworld kami. Kami akan memainkan permainan hidup dan mati dan Anda masih memiliki 1 tahun sebelum itu. Anda akan membuat setidaknya 1000 bayi dalam tahun ini, dan bayi-bayi itu akan menjadi masa depan jenis Netherworld kami. Mungkin sulit, mungkin melelahkan, tapi ini adalah tanggung jawabmu. Shaoxi memandang Taixi dan berkata dengan sepasang mata berair, pikirkan tentang ama dan aba, pikirkan tentang semua paman, bibi, kakek, nenek itu, masa depan jenis Netherworld kami semuanya mengandalkan Anda. Taixi dengan bingung melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia, bantuan. Taixi mulai berteriak, bersambung.